Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sadhu sabbhatha sangwaroti. Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia, yang mulia Prajnawira Mahanayaka Mahastawira, Chief Vice President dan juga General Secretary dari World Buddhist Sangha Council, mengajak saya untuk ikut mengisi ceramah Dhamma online. Dengan senang hati saya ingin memenuhi ajakan beliau. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, juga segenap para biku, para biksu, biksuni, para samanera, dan umat Buddha semuanya. Sejak saya menjadi murid SD sekolah dasar sampai sekarang, lebih dari 60 tahun, belum pernah terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang mencekam di seluruh dunia seperti pada tahun ini, tahun pandemi COVID-19. Kita diminta untuk tidak pergi kemana-mana karena takut tertular atau menularkan penyakit. Banyak berdiam di tempat masing-masing, di wihara masing-masing. Tetapi tidak hanya itu, suasana yang tidak nyaman yang sudah hampir 1 tahun ini membawa kesusahan, penderitaan sangat banyak orang. Banyak yang berhenti bekerja, sulit mendapatkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Banyak usaha yang kecil maupun yang besar tutup. Sangat banyak sektor di mana masyarakat berjuang untuk kehidupannya masing-masing menjadi tertutup. Ibu, bapak, dan saudara, kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, ajakan saya adalah berusahalah semampu mungkin dalam kehidupan sehari-hari untuk memancarkan pikiran metta, cinta kasih
mengharap dengan sungguh-sungguh semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua penderitaan segera berakhir. Kalau ibu, bapak, dan saudara masih memungkinkan, meskipun sedikit, berikan bantuan kepada mereka yang sangat menderita. Mungkin hanya segelas air, mungkin hanya sepotong roti, tetapi bantuan atau dana yang diberikan dengan metta, dengan cinta kasih, dengan ketulusan hati adalah kebajikan yang sangat berarti dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah dengan sabar mengendalikan diri dari perilaku-perilaku, ucapan, sikap yang tidak baik. Kalau banyak berdiam di rumah, suatu saat menimbulkan kejenuhan. Tidak hanya kejenuhan, tetapi juga stres, ketegangan mental. Bersabarlah dan mengendalikan diri. Jangan sampai ketegangan mental itu menjadi perilaku yang buruk, yang menyakiti. Apakah terhadap suami, terhadap istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada di dalam rumah ibu, bapak, dan saudara. Dalam kondisi yang sulit, kita diminta tinggal di rumah semaksimal mungkin. Tetapi kalau kita tidak mengendalikan diri, maka kita bisa menjadi sumber ketegangan baru, menambah penderitaan di dalam kehidupan rumah atau tempat tinggal kita masing-masing. Sadhu Sabhata Sangwaro, Guru Agung Buddha Gautama mengingatkan, mengendalikan diri adalah sangat terpuji dimanapun. Ibu, bapak, dan saudara, dalam kejenuhan hidup atau tinggal di satu tempat, tidak hanya membaca buku, tidak hanya menonton televisi, tetapi sekarang kejenuhan itu kemudian disalurkan melalui handphone dan media-media sosial yang lain. Ajaan saya, berhati-hatilah dalam menggunakan handphone, email, dan media-media sosial yang lain. Karena ibu, bapak, dan saudara tidak berhadapan langsung dalam menyampaikan pendapat, tetapi hanya menuliskan atau merekam, biasanya lebih mudah, lebih berani dalam menuliskan, dalam rekaman, sehingga sangat tipis rasa sungkan. Kalau tidak ada pengendalian diri, tulisan-tulisan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan menyakiti orang banyak. Kalau tidak ada pengendalian diri, tidak ada kesadaran dan pengertian yang benar, sati sampajanya absen,
maka tulisan-tulisan di media sosial itu, rekaman-rekaman itu akan menimbulkan keonaran di masyarakat. Kita harus mengendalikan diri dalam menggunakan media-media sosial yang sangat mudah digunakan oleh semua orang. Ibu, bapak, dan saudara, kalau sebelum pandemi kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin kebanyakan di luar rumah. Sekarang waktunya untuk diam di rumah, dan sekarang juga waktunya untuk menggunakan itu, kesempatan berdiam di rumah itu, untuk banyak membaca parita, sutra, dan bermeditasi. Meditasilah semampu ibu, bapak, dan saudara. Meditasi yang sederhana, mengembangkan atau memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Apalagi ibu, bapak, dan saudara mampu melatih diri dengan bermeditasi yang lebih tinggi. Sekarang adalah kesempatan bagi kita semuanya, para ibu, bapak, dan saudara, juga para biku, para biksu, biksuni semuanya, untuk melihat ke dalam. Kalau yang sebelumnya kita sibuk dengan tugas dan merespon yang di luar, sekarang banyak waktu untuk melihat ke dalam. Dari dalam itulah penderitaan muncul, dan dari dalam itulah, di dalam itulah persis kebahagiaan tumbuh. Kalau selama tahun-tahun yang lalu, pada waktu pandemi belum muncul, kita sibuk menanggapi dan melihat keluar, kita mengabaikan melihat ke dalam. Sekali lagi, padahal sumber penderitaan sekaligus sumber kebahagiaan berada di dalam diri ini. Sekarang waktunya, mari kita melihat ke dalam. Ibu, bapak, dan saudara, tetapi dalam masa tinggal di rumah, kegiatan di luar banyak berkurang. Dalam kondisi yang tidak nyaman, kita masih bisa memperkaya batin kita, pengertian kita, kekayaan dhamma kita dengan mendengarkan urean-urean dhamma, khotbah dhamma, bahkan bimbingan meditasi melalui online. Ceramah-ceramah dhamma itu meringankan mental kita, membuat sehat mental kita. Guru Agung kita mengingatkan dalam bahasa Pali, arogya parama labha, keuntungan yang paling tinggi adalah sehat. Tetapi sehat seperti apakah yang dimaksudkan oleh Guru Agung kita? Tidak semata-mata sehat fisik, sehat jasmani, tetapi juga sehat mental. Meskipun kita belum bersih mental kita dari kotoran batin, tetapi kalau mental kita mulai menjadi lebih sehat dan lebih sehat, maka ketegangan akan berkurang,
kegelisahan berkurang, keinginan yang bukan-bukan mudah untuk dipadamkan. Dan mental yang sehat itu membawa kehidupan lebih bahagia. Dengarkan urean-urean Dhamma, simak dengan baik, dan tidak sekadar mendengar, tetapi merefleksikan ke dalam. Saat ini urean-urean Dhamma itu sangat berharga, sangat membantu untuk ibu, bapak, dan saudara-saudara. Dengan urean-urean Dhamma itu, tidak hanya ketegangan, tidak hanya kegelisahan berkurang, tetapi timbul yang disebut dengan inner strength, inner power, kekuatan di dalam untuk menghadapi segala hal yang sulit. Mengapa? Karena ceramah-ceramah Dhamma itu menyadarkan kembali, membuat pengertian kita segar kembali bahwa tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Keadaan yang sulit yang kita hadapi sekarang ini pun ada waktunya untuk berakhir. Janganlah kita terpancing kemudian menjadi tidak sehat mental kita. Dengan mental yang sehat, dengan inner power, kita menghadapi semua hal yang menyulitkan dengan tenang, dengan bijaksana. Ibu, bapak, dan saudara, para biku, para biksu, para biksuni, tidak ada alasan sesungguhnya bagi yang mengerti Dhamma untuk berkecil hati, untuk berpatah semangat. Ketidakkekalan itu memberikan harapan bagi kita untuk maju, untuk berkembang, untuk mencapai pencerahan. Semoga urean singkat ini memberikan manfaat pada ibu, bapak, dan saudara-saudara. Juga bagi para biku, para biksu, para biksuni. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia.